sebagai umat baginda Rasulullah. Bukan saja hidup, bahkan nanti sampai di hari kiamat beliau tetap menunjukkan rasa cintanya kepada umat. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan nanti di hari kiamat yudha'ul anbiya ala manabiri min nur. Dikatakan nanti para nabi, para rasul itu disiapkan oleh Allah singgasana, mimbar yang terbuat dari cahaya. Wahum yajlisuna, dan para nabi itu ketika disiapkan mimbar mereka langsung duduk di tempat tersebut. Illa ana, kata Nabi Muhammad, kecuali saya, la ajlisu, saya enggak duduk di tempat itu, wala aqudu, saya enggak duduk di kursi atau mimbar yang disiapkan oleh Allah untukku. Kenapa Nabi tidak duduk sementara para anbiya duduk? Beliau katakan mukhafatan ayyab'athani ilal jannah wa taraktu amra ummati. Aku khawatir kalau nanti aku digiring oleh Allah dimasukkan ke surga, aku khawatir bagaimana nasib umat. Lalu Allah nyatakan, "Ma turidu an asta'ala ummatik ya Muhammad." Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan aku buat untuk umatmu? Nabi mengatakan, "Ajil hisabahum." Cepatkan hisab mereka ya Allah. Maka Allah katakan, dipanggil fayuhasibunahum. Maka dalam hadis lain dikatakan bahwasanya tidak ada penghuni surga kecuali setelah Nabi Muhammad dan para umatnya masuk ke dalam surga tersebut. Umat terdahulu enggak boleh masuk surga kecuali setelah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan lagi, wa ba'duhum yadkhuluna al-jannata bi rahmatin. Sebagian umat Nabi Muhammad masuk ke surga dengan rahmat Allah. Wa ba'duhum yadkhuluna al-jannata bi syafaati. Sebagian lagi, kata Nabi Muhammad, mereka masuk surga dengan syafaatnya baginda Rasulullah. Jadi kecintaan kasih sayangnya Nabi Muhammad beliau tunjukkan bukan saja ketika beliau hidup di dunia, sampai nanti di hari kiamat, di yaumul qiyamah, tetap beliau akan menampakkan kasih sayangnya kepada umat beliau. Maka tugas kita tidak lain berusaha untuk balas jasa Nabi. Kita diperintahkan kan membalas jasa, walaupun balasan kita itu kadang-kadang nggak setimpal. Kewajiban kita balas jasa. Kita diperintahkan birrul walidain, kita diperintahkan berbakti kepada orang tua kita di dalam rangka membalas jasa orang tua kita. Seumur hidup kita berbakti, jasa orang tua kita tidak bisa kita balas. Bagaimana dengan jasa Nabi kita Muhammad? Kan diceritakan di zaman Abdullah ibn Umar, ada seorang dari Yaman berangkat haji dengan menggendong ibunya dari kampung halamannya melaksanakan haji ke kota Mekkah. Kemudian dia laksanakan rukun-rukun haji. Selesai dia laksanakan semua rukun haji, dia berjumpa dengan sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, "Ya sahabatul Rasul, wahai sahabatnya Rasulullah, aku ini jalan dari negeri Yaman, aku gendong ibuku untuk melaksanakan ibadah haji. Kira-kira aku sudah balas jasa ibuku apa?" Abdullah bin Umar langsung mengatakan, "Demi Allah, satu napas ibumu ketika melahirkanmu itu belum cukup untuk kau balas dengan apa yang sudah kau perbuat." Itu jasa kita. Tapi kewajiban kita membalas jasa, walaupun jasa yang kita berikan balasannya tidak setimpal dengan jasa orang tua kita. Begitu juga jasa Nabi kita Muhammad. Ulama mengatakan bagaimana caranya membalas jasa Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya amalan sholawat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, itulah salah satu usaha kita untuk balas jasa Nabi Muhammad. Walaupun kita tahu, walaupun sepanjang waktu kita baca salawat, kita habiskan umur kita untuk baca salawat, jasanya Nabi tidak bisa kita balas. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Tadi Ustaz Zakaria sudah menjelaskan banyak tentang fadilah orang baca salawat. Ini ada sahabat Nabi, dia banyak baca salawat sama Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni akhirus salatu alaika wa kam aja'alu laka min salati." Aku ini banyak salawat kepada engkau, kira-kira satu hari aku mesti baca salawat berapa kali? Nabi mengatakan, "Kaifa syi'ta?" Terserah engkau, kata baginda Rasul. Abdullah bin Ka'ab mengatakan, "Qala ar-rubu'."
1/4 waktuku akan aku gunakan untuk baca salawat kepada engkau. Nabi langsung menjawab, kaifa syi'ta wa in zidta fa khair. Terserah engkau, tapi kalau kau tambah lagi bagus wahai Ubay. Ubay langsung mengatakan, qala an-nisfu. Kalau begitu, separuh waktuku aku akan pergunakan untuk salawat kepada engkau. Nabi balik menjawab, kaifa syi'ta wa in zidta fa khair. Terserah engkau, tapi kalau kau tambah lagi itu lebih bagus. Lalu Ubay mengatakan, idzan aj'alu kulluhu li salatika. Kalau begitu, aku akan gunakan semua waktuku setelah aku melaksanakan kewajibanku hanya untuk selawat kepada engkau. Nabi langsung menjawab, idzan tufahamku. Kalau begitu, semua kesusahanmu akan diangkat oleh Allah. Wa tughfaru dzambuk, dan semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Wa tuqda hawaijuk, dan semua hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada usaha kita untuk balas jasa baginda Rasulullah, di situ nanti Allah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Karena apa? Karena kita tahu Allah dan Nabi Muhammad tidak punya hajat salawat kita. Karena ayatnya berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Allah dulu mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Baru Allah perintahkan orang-orang yang beriman. Artinya ketika Allah dan para malaikat sudah berselawat, Allah tidak punya hajat untuk selawat kita, dan Nabi Muhammad pun tidak berhajat dengan selawat kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih perintahkan orang-orang yang beriman untuk berselawat? Litashrifikum, kata ulama, itu Allah sedang ingin memuliakan kalian dengan satu amalan, yang amalan tersebut dilakukan oleh Allah dan para malaikat. Enggak ada satu umat manusia, umat-umat terdahulu yang mereka punya amalan yang amalannya dilakukan oleh Allah dan para malaikat, kecuali umat Nabi Muhammad ketika baca salawat kepada baginda. Jadi artinya salawat itu tujuan Allah untuk apa? Untuk memuliakan kita, agar kita mengamalkan satu amalan yang berbarengan dengan amalan Allah dan amalnya para malaikat. Jadi kemuliaan umat ini tidak lain karena kemuliaan baginda Rasulullah. Jadi mudah-mudahan malam ini kita memuliakan makhluk yang paling mulia. Kita memuliakan manusia yang semua kebaikan bersumber darinya. Semua kemuliaan bersumber dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita pun dapat kemuliaan, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Habib Anis. Segera kita mintakan dari guru kita bersama Al-Habib Syegab bin Ali bin Zaid bin Syahab, sekaligus ditutup doa yang terakhir. Al-Faqir memohon maaf yang seluas-luasnya bila mana banyak kekurangan dari segi jamuan dan lain-lain. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan jaza. Al-Habib, untuk Al-Habib Syegab sekaligus ditutup doa tausiah dulu. Alaihi wa alaihi tafadhal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Abi poin les. Oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah al-Zahimi bihaqqillah ma dhagat illa farajahullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita sama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah dan asrar ilahi. Ya, semoga dan yakin tempat ini
telah menjadi mulia karena dan semoga mudah-mudahan kita yang hadir ini pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, acara ini acara haul kemangkatan mengingat setahunnya almarhum Al Habib Quraisy bin Abdullah bin Saleh Assegaf. Ghafarallahu lahu wa rafa'allahu maqamahu wa ja'ala wa wasa'a madkhalahu wa ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jinan waj'alna Allahumma ij'alna wa iyyahu Allahumma ijma'na wa iyyahu fi jannatin ma'ajatihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, acara haul ini yang ngadakan bukan orang tua, bukan ulama, tapi anak muda yang belum kawin. Kita doakan mudah-mudahan cepat nikah ya. Depan saya namanya Habib Ja'far ya. Masih bujangan, yang ngadain ini masih bujangan, tapi begitu meriah benar ya. Berarti ini merupakan satu contoh tauladan panutan untuk semua kita. Harus bisa seperti dia, harus mengenang jasa apa yang tadi disebut Habib Anis, mengungkapkan jasa-jasa ya. Jasa-jasa itu perlu dibalas ya. Memang itu al-laim, orang yang tidak mengenal jasa orang tua itu al-laim. Al-laim itu nggak tahu balas budi ya. Sebab dalam hadis Nabi SAW, man ittasafa bil khisalits thalath fal qalbu khairun minhu. Qala Nabi SAW, man ittasafa bil khisalits thalath fal qalbu khairun minhu. Barang siapa bersifat dengan 3 sifat ini, maka anjing lebih baik dari dia. Yang pertama al-laim. Al-laim ya. Kemudian al-laim artinya orang yang tidak tahu balas budi. Orang yang tidak tahu balas budi, nggak mau, tidak bisa membalas jasa kebaikan orang, maka anjing lebih baik dari dia. Sebab dalam hadis Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'hu ya. Barang siapa kalau ada orang berbuat baik padanya, maka balaslah dia. Fa illam tukafi'hu, kalau kita tidak bisa membalasnya, fad'u lahu hatta annakum qad kafa'tumu. Doakan untuk dia. Fad'u lahu, doakan untuk dia seperti halnya engkau telah membalas jasanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, almarhum adalah Habib Quraisy bin Abdullah bin Saleh Assegaf, kelahiran Palembang. Adapun istrinya orang Bandung ya. Termasuk Habib Ja'far, kelahiran Bandung. Dan semua adik-adiknya orang Bandung. Dan alhamdulillah pada malam ini banyak tamu datang, berapa mobil dari Bandung. Alhamdulillah majelis ini dipenuhi. Tamu-tamu dari jauh juga ya. Almarhum Habib Quraisy ini mantu daripada almarhum Haji Muhammad Shadiq. Beliau adalah seorang soleh, Haji Muhammad Shadiq bin Haji Muhammad Mansur. Beliau adalah salah satu murid dari Mama Med ya. Ini ada orang Bandung. Mama Med ini adalah salah satu murid kesayangan dari Mama Gentur radhiyallahu anhu wa nafa'an. Didikan Mama Gentur itu diamalkan oleh Mama Ahmed dan berikut sampai ke mertuanya Habib Quraisy. Ittaqi ala ahlil bait ya. Terus kau bersandar, kau rangkul mereka itu, sebab bakal menjadi rangkulan kau di sorga nanti. Akhirnya mertua Habib Quraisy ini mencari Habib yang mana untuk menjadi mantu saya ya. Di Bandung ini. Satu dapat alhamdulillah Habib Quraisy, Allah beri hidayah. Dengan Habib Quraisy tadi mencari lagi. Saya punya anak perempuan
mau saya nikahkan semua anak perempuan saya dengan habaib semua ya. Ini azam, rencana daripada mertua almarhum. Akhirnya ketemu lagi, termasuk saya sendiri. Kedua, dapat lagi mantunya ya Allah alam ya. Ini dari cintanya dengan mengamalkan ajaran almarhum Mama Gentur ya. Ini tekun. Kata Mama Gentur, Allah yarham, tukilannya deh, masih ada sekarang. Kalau mau bersama saya di surga, jangan lupa baca rotib. Jangan lupa baca rotib. Ikutin torigo habaibnya. Ikutin torigo mereka. Gak mungkin makan sesat kamu ya. Mama Gentur, Allah yarham. Siapa yang bilang gak senang hadroh? Beliau ke benda mertua Mama Sodi, mertua ini, mertua almarhum, menyaksikan Mama Gentur itu megang tabarukan katanya. Walaupun beliau sendiri nggak pernah senang megang terbangan. Kata Mama Gentur, itu alam arwah yang di barzah hadir maulid Nabi SAW. Pengantin, waktu itu ada pengantin di Arak dengan pengantin di Benda di Cirebon. Ini Mama Gentur berbicara demikian. Saya mendengar langsung dari mertua saya almarhum. Nah ini kan kami dengan Habib Quraisy kumpul bersama-sama dengan mertua itu tiap malam di rumahnya. Satu rumah itu. Iya maknanya. Satu rumah itu mendengar. Tiap malam baca rotib, tawasul dengan arwah habaib. Ini di gunung. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Al Habib Quraisy ini jasanya banyak. Kesatu kepada ibunya. Dia ngasuh ibunya bertahun-tahun. Di sini ini rumah ini ditinggal. Ibunya sakit di Jakarta. Sudah nggak bisa turun lagi dari ranjang. Buang air di cebok ini. Digendong sama Habib Quraisy. Ibunya bukan seminggu, 2 minggu, bukan. Bertahun-tahun para hadirin sabar beliau. Ditinggal anak istrinya di sini ditinggal. Mungkin sebulan sekali baru pulang. Nah ini merupakan satu contoh yang besar para hadirin ya. Ini isyarah merupakan amal yang paling baik, yang paling disenangi Nabi SAW ya. Mustahil beliau tidak punya kedudukan wilayah. Mustahil beliau tidak jadi wali. Insya Allah min awliyaillah ya. Dan beruntung banget kita semuanya yang hadir sini mendapatkan barokah dari dia. Ini kehadiran kita semua ini semuanya barokah. Almarhum insya Allah kita husnudzon, sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum. Buka, jangan ditutup-tutup. Kebayaan orang mati kamu itu buka. Hadir, ruhnya itu hadir di sini para hadirin sekalian. Para hadirin, itu mayit fi qabrihi yaqul daiman, irhamuna, irhamuna. Mayit itu sering, sayangilah kami, kesihanilah kami. Dia itu talibin dia, yarhamkumullah, semoga Allah pun akan sayang kepada kamu. Ini artinya supaya kita berbalas budi juga kepada mereka, kepada arwah amwat ya. Sebab berapa banyak di antara kita orang-orang tuanya ada yang sudah meninggalkan lebih dahulu, pamannya, kakeknya, termasuk guru-gurunya ya. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, at-tarahum bi ahlil kubur. Hadis awal itu salasun, 3 orang ini bil khisalis salat la yaf'aluha illa ahlul jannah ya. Salasatun la yaf'aluha illa ahlul jannah. 3 orang ini tidak melakukan kecuali memang dia ahli surga. Yang pertama, atarahum ala ahli jannah. Berbaik, kasih sayang. Artinya mengirim Fatihah, menziarahinya. Mengirim Fatihah kepada ahli kubur. Itu pertama. Yang kedua, talabul ilm, orang yang menuntut ilmu ya. Salatu khisal la yaf'alu ila ahli jannah ya. Ini hadis diriwayatkan Abu Syekh dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya dengar langsung dari maha guru besar saya Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumi amin. Sengaja saya sebutkan nama guru saya. Wajib bagi murid itu untuk
menyebut nama gurunya meskipun di depan umum. Gak usah malu, gak usah gengsi. Sebab kita bakal dapat barokah karena menyebut nama guru. Yang dapat barokah, yang dapat kenikmatan siapa? Yang hadir. Yang hadir para hadirin. Sama ya. Semua para hadirin sekalian. Yang ketiga adalah hubbul fuqara, cinta pada orang fakir. Nah, ini orang-orang yang sudah dinyatakan dalam hadis orang-orang ahlul jannah ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Saya kembali lagi ke menyebut kebaikan Habib Quraisy. Sebenarnya banyak kebaikan Habib Quraisy. Nggak sempat dicatat saja ya. Di antaranya beliau ini, kalau saya datang ke sini, sering nyutik, pintar dia ya. Nyutik itu apa nyutik? Nyutik cerita wali. Itu siapa itu? Imam Ahmad Al-Badawi itu siapa Ustaz? Ustaz, dia nyebut anak Ustaz. Ustaz, Imam Ahmad Badawi itu siapa? Ana bilang, ya sebentar, kita gahwa dulu ya. Cerita Ahmad Badawi, keluar air matanya tuh, ya Allah ya. Nanti sekali waktu dia nanya, dia nunjuk kepada gambar Abu Ya Al-Malik ini. Antum pernah ketemu? Ya pernah, anak ketemu di Mekah. Duduk majelis sama dia, baca maulid tiba, dia biasa baca maulid tiba. Kisah semua lah. Beliau ini alama, ya alama, muhaddits. Ana dengar pernah tukaran hadis dengan Ustaz Abdullah bin Faqih. Tahu dia ya, benar tukarannya. Malahan Habib Sayyid Abu Ya Al-Maliki radhiyallahu anhu nafa'an Nabi pernah bilang begini, ya akhina Abdullah bin Faqih katanya. Ya akhina Abdullah bin Faqih, saya minta carikan isnad hadis yang sahih. Hadis matan hadisnya lupa. Hadis ini bagaimana jalannya yang sahih. Ana tahu dari ayah saya Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki yang ngarang kitab Ibanatul Ahkam, hadis ini sahih. Tapi yang tahu ana hadis ini dhaif melalui sanad-sanad yang ini. Akhirnya Ustaz Abdullah bin Faqih salat rakaatain ya, kemudian dia mengungkapkan di antara riwayat hadisnya itu, ana juga lupa di antaranya mazkur fil kitab Al-Mustadrak dan juga Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab An-Nawadir. Al-Hakim At-Tirmidzi ya, bukan Rawahul Hakim, bukan. Kitab pengarangnya Rawahul Al-Hakim At-Tirmidzi. Terus sampai ke atas, lalu beliau mengungkapkan matan hadisnya. Hadal hadis bi isnadin qawiyin ya, mausuf. Dengan senangnya ini Habib Maliki dipeluk Habib Muhammad Abdullah bin Faqih di Malang ini kisah. Dipeluk, dikasihnya sorbannya ya. Sorban Habib Muhammad Maliki ini sorban dari ayahnya, ayahnya ini dapat dari guru Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Zaini Dahlan pernah mengasihkan sorban ini kepada Habib Ahmad bin Hasan, muridnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sahibul Hurairah. Dan dia pernah mimpi Rasulullah SAW memakai sorban ini ya. Dan sorban itu dikasihnya kepada Habib Abdullah bin Faqih ini. Tanda-tanda mata orang-orang ulama-ulama itu begitu ya. Jadi almarhum Habib Quraisy ini senang dengan wali-wali. Satu contohnya apa yang masih ketinggalan sekarang? Gambar-gambar ini ya. Gambar-gambar ini pertanda cintanya dia kepada wali-wali Allah ya. Masa bodoh katanya. Ada orang datang, satu orang protes, Bib, gak boleh Bib naruh gambar. Ya bas ente anak-anak Enggak di depan sama dia enggak. Ana sih gambar-gambar ini, ana enggak asal naruh gambar aja. Ana ngikutin. Ente lihat di Al-Hawi gambar habaib. Banyak ulama yang situ. Kalau memang gambar wali-wali digantung itu salah, udah diprotes sama ulama-ulama besar. Ana lihat dengar-dengar kabar dirubah, ditarik. Nah di pesantren Ustaz Zakaria gambar ulama wali-wali banyak bergantung. Salah. Di situ berapa mufti ulama besar. Kemudian di pesantren di rumah Habib Nagib ada nggak gambar-gambar? Banyak ya, banyak. Apa salah itu Habib Nagib ya? Jadi kita melihat begitu dah caranya ya. Jadi nggak bisa kita langsung memponis ya. Kita angkat tangan, wallah tawakkuf aja udah mendingan daripada berkomentar yang negatif ya.
nyakit-nyakitkan hati orang nggak boleh. Para hadirin sekalian, masih banyak lagi para hadirin riwayat hidup kebaikan-kebaikan Habib Quraisy. Jadi ini kalau tidak ada dukungan dari ibunya, nggak bakalan juga dia bisa berjuang. Kalau ini Habib Ja'far ya, namanya Habib Ja'far ya, bin putra Habib Quraisy ya. Kalau tidak ada dukungan dari saudara-saudaranya, nggak bakalan juga gini. Kalau nggak ada dukungan dari teman-temannya, nggak ada juga. Kita doakan semuanya panitia yang mendukung, yang membantu ini acara sampai sukses ya. Kita doakan Allah balas jasa mereka ya. Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat ya. Khususnya yang membantu masak malam ini ya. Capek itu dari kemarin masak. Doakan mudah-mudahan mereka panjang umur. Ya, insyaallah ya. Termasuk ya istri Habib termasuk yang masak. Jadi Habib doakan panjang umur ya. Selamat ya. Para hadirin, dukungan yang utama yang paling kita jangan lupakan gurunya Habib Ja'far ya, Ustaz Zakaria ya. Ini acara ini dimeriahkan oleh santri-santrinya banyak nih. Mudah-mudahan barokah majelis ini Allah jadikan ulama besar ya. Isyarah paling bagus kemarin yang baca Innal Habib berangkat ke Yaman ya. Berangkat ke Hadramut kemarin dulu baru 2 hari ya. Udah sampai tadi. Alhamdulillah barokah sehat afiat ya. Jadi ya Otto juga anaknya pesantren, mudah-mudahan jadi ulama besar ya. Ngikutin Thariqah Habaib, udah jangan keluar dari Thariqah Habaib, udah ikutin Habib sampai masuk surga ada ya. Kalau dimasukin nama malaikat zabaniakan neraka, tarik pegang kita. Bajunya Habib itu pegang masuk surga. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah ini kok malaikat narik saya ke neraka nih, saya kan cinta sama Habib. Ngadu sama apa? Jadi itu begitulah. Itu memang ada masalah ini ada di Nurul Absar ya Imam Ali. Famuhibuna min waraikum katanya. Ada orang bertanya sama Sayyidina Ali, kalau kami ini orang sudah nggak benar lah ya, tapi kami cinta sama habaib. Min waraikum, biar dari belakang kamu ya, pegang dia tarik tangannya, baju dia tarik, gentol itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Ada ini maulid Nabi SAW. Dalam beberapa keterangan, ada dalam satu kita baca di surat Ar-Rahman, Marajal Bahraini yaltaqiyan ya. Marajal Bahraini, Allah biarkan 2 laut bertemu. 2 laut, yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur bertemu ya. Banyak udah disaksikan. Ada yang laporan nama Habib, bukan laporan ngasih kabar di YouTube Bib, saya lihat ada kok warnanya berlainan, ini biru ini putih, bertemu dua laut mengalir. Benar, Shadaqallahul Azim ya, apa yang di Quran Allah betul. Itu para hadirin tafsirnya. Dia itu 2 laut itu adalah Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mazkur tafsir beberapa tafsir itu. Kemudian apa? Yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan. Keluar dari keduanya al-lu'lu' wal marjan. Siapa itu? Al-lu'lu' wal marjan. Sayyidina Hasan wal Husain ya radhiyallahu anhum wa nafa'ana. Jasanya ya. Sekarang kita lagi ngebuka jasa-jasa ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di saat masih kecil sangat dimanja oleh Nabi SAW. Rasulullah memang cinta sama dia ya. Rasulullah lagi sujud, dia naik, Hasan ngajak Husain, ditarik ya Sayyidina Husain itu, ayo kita naik, seakan-akan dia naik kuda gitu. Rasulullah lagi sujud naik. Malahan ada satu riwayat di Syama'il Yusuf An-Nabhani, Sayyidina Husain megang telinganya Rasulullah ya, sambil naik kuda. Siapa yang berani gitu ya? Lama Rasulullah nggak bangun. Itu kebetulan sholat Isya berjamaah di masjid. Lama itu. Setelah keduanya turun baru Rasulullah naik. Sampai makmum ini heran, ada apa ini kok sujud Rasulullah lama nggak bang? 1 kali. Kejadian kedua kalinya di dalam rumah Nabi SAW, rumah Sayyidah Fatimah, sujud lama. Akhirnya Fatimah kesian sama Rasulullah kelamaan, diangkat, diambil 2 anak bayi itu, diturunkan setelah itu. Lalu Rasulullah naik. Setelah itu Rasulullah marah sama Fatimah. Ya Fatimah, kenapa engkau ganggu
cucuku kesayanganku Royhanat ya Royhanat. Kok lagi senang-senang dia menikmatin nunggangin aku. Ya. Nikmal markab katanya. Kendaraan yang paling bagus, paling istimewa yaitu kendaraan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang bisa menikmatin ya, nggak ada yang bisa menikmatin kendaraan yang paling mulia. Siapa? Ya Sayyidina Hasan Husin. Ya. Nikmal markab katanya, kata di dalam hadis. Jadi Sayyidina Hasan Husin diturunkan. Kebetulan para hadirin yang dimuliakan Allah, di depan kita ada Habib Hasan dari Palembang juga ya, mau hadir. Pulang ya. Mudah-mudahan selamat ya. Sayyidina Hasan Husin diturunkan oleh Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW marah. Jangan kau ganggu, jangan diusik. Cucuku lagi main. Biarlah sampai dia puas. Udah dia puas. Turun sendiri, biar dia turun sendiri. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini kelebihannya dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda di dalam Syama'il. Memang Syama'il ini riwayat hidup ya, riwayat hidup Nabi SAW. Ada banyak terjual sekarang, rugi kalau kita nggak beli. Ada juga yang merah tuh, karangan Imam At-Tirmidzi ya, yang aslinya ada, ternyata sekarang sudah beredar terjemahannya. Warnanya merah ya, itu warnanya merah. Itu cerita tentang postur tubuh Nabi SAW ya. Hidung Rasulullah, mata Rasulullah indah, pipinya putih ya, rambutnya igal, bukan lurus, bukan keriting. Rambut Rasulullah tidak keriting dan tidak lurus, tapi ikal ya, agak manjang sampai di atas bahunya ya. Sahabat melihat sekali waktu bulan purnama Rasulullah keluar dari rumahnya pakai jubah merah sambil ikalnya ke sini. Masya Allah, nggak ada pemandangan yang paling indah seperti pemandangan Nabi SAW ya. Kalau kita baca-baca itu asyik, bisa keluar air mata loh. Kita kasih pinjamin anak istri kita, tanamkan ke mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan lagi kita akan mencintai Nabi SAW ya? Rasulullah bilang A'tal Hasan dalam hadis A'tal Hasan, Rasulullah memberi Sayyidina Hasan lisanahu, lidahnya ya, artinya mengulurkan. Ini Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa nafa'ana bi amin. Amin. 3 hari dapurnya nggak berasap ya. Jadi makan korma, roti kering. Akhirnya nangis Hasan ya karena lapar. Aktor Hasan, Rasulullah memberi Sayyidina Hasan lisanahu, diulurkan lidahnya gitu ya. Ini lagi nangis. Wa kana ishtadda dhama'uhu, hausnya sangat Sayyidina Hasan ini ya. Dari saking hausnya sangat, famassahu, apa masuk ngisap ya, masuk ngisap itu lidah Rasulullah SAW hatta rawiyah, sampai kenyang. Itu diriwayatkan yang lainnya yang nggak ada sebut di ini. Syama'il Yusuf An-Nabhani bilang di situ sudah halaman 393, buka aja ya, menceritakan tentang rupanya setelah selesai kenyang keluar dari sininya Rasulullah SAW air susu yang mengalir. Jadi Rasulullah mengeluarkan dari lidahnya ini susu sampai kenyang Sayyidina Hasan itu. Allah ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu perempuan meminum air seninya Nabi SAW. Ini Habib persingkat. Lalu Rasulullah bilang, qala laha lan tashtaki wajah batniki abadan. Yang minum perempuan tadi, yang minum air kencingnya Rasulullah SAW, engkau tidak akan mungkin ya sakit wajah, tashtaki mengeluh sakit perutmu selama-lamanya. Jadi ini perempuan ini mempunyai penyakit perut, lambung ya yang keras, tapi karena minum kencing Rasulullah nggak pernah merasakan abadan insyaallah. Para hadirin, sekali waktu ada satu sahabat namanya Malik bin Sinan. Beliau di waktu Rasulullah terkena batu ya, ada yang lempar batu di peperangan Uhud sampai pecah ininya ya, giginya lepas Rasulullah ya. Nah waktu itu Malik bin Sinan menolong Rasulullah SAW, diisapnya ini bekas tom batu itu supaya bersih, darah Rasulullah diisapnya.
disedot, bukannya dibuang, ditelan darahnya itu Rasulullah SAW. Rasulullah tahu akhirnya. Rasulullah menanya darah. Faqala lan tusibahun nar, ya. Lan engkau yang menghisap darahku tidak akan mengenai api neraka. Ini hadis Nabi SAW ya. Suci Rasulullah ya. Zahir dan batin suci semua. Zahir dan batin suci, indah-indah semuanya ya Rasulullah SAW ya. Sekali waktu Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini di dalam rumahnya ada sumur. Lalu Rasulullah berudah, basoko. Qad basoko fi bi'ri dari Anas. Falam yakun fil Madinati bi'run a'zabu minha. Setelah diludahin sumur Anas di Madinah itu, di saat musim kering, semua sumur-sumur air kering ya, ada airnya agak kuning, sumur Anas yang rumah Anas yang diludahi Nabi SAW tawar, enak, terus mancur, banyak airnya. Itu berkatnya ludahnya Nabi SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk air Zam-Zam ya. Itu air Zam-Zam yang diinjak oleh Jibril ya, barokah. Ada air yang paling barokah lagi yang keluar dari jari-jari Nabi SAW ya. Air Zam-Zam barokah juga, kenapa? Karena pernah diludahin oleh Nabi SAW ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW sering bersabda, sering menganjurkan, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu berdoa minta sama Allah, minta firdaus. Minta surga firdaus ya. A'lal firdaus. Kenapa begitu para hadirin? Sebab Rasulullah SAW nanti berada di firdaus ya. Ada doa ya. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Rabbana, itu doanya sering. Ya Rabbana, ya Rabbi ya. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana, ya Allah kumpulkan kami dan orang-orang yang saya kasih ya, keluarga dan lain-lain, teman-teman yang baik yang sering nolong saya, nolong perjuangan dakwah, nolong pesantren ya, kumpulkan kami bersama-sama di surga firdausmu tuh, tidak di kal firdaus ya. Nah, itu dianjurin doa. Kenapa para hadirin? Sebab nanti Rasulullah SAW di surga firdaus akan diarak pengantin ya. Nanti kita baru tahu siapa yang mengharamkan terbangan di dunia, dia tidak akan ikut mengarak Rasulullah di surga firdaus dengan hadrah nanti. Rasulullah ya arusal khafiqain ya. Nabi Muhammad itu pengantin dunia akhirat. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha zawwajani, Allah mengawinkan saya di surga ala Asya binti Mazahib, istri zaujati Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya Asya zaujah. Tuh. Wa Maryam binti Ummi, wa Maryam binti Imran. Nanti Rasulullah di surga akan dikawinkan oleh Allah dengan Siti Maryam, Sayyidatina Maryam binti Imran, Ummi Isa alaihissalam, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan wa ukhti Musa, namanya lupa, sudah ada hadis itu ya. Dan saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Itu diarak Rasulullah dengan hadrohnya nanti. Nanti bakal kita tahuin siapa yang benar ya. Yang benar, yang hadroh sini. Makanya para arwah-arwah aulia pada datang semua. Fahadarat di dalam Rasulullah waktu lahir, yang menyambut kedatangan Rasulullah siapa? Fahadarat bitaufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asya. Setelah itu yang menyambut Rasulullah lahir yaitu Siti Maryam alaihissalam ya, Musa, ibu Nabi Isa alaihissalam, kemudian Asya binti Mazahib yang kuburannya sampai saat ini harum wangi itu, kuburan Asya binti Mazahibnya. Kemudian wa ma'ahu minal hurul ain, bidar-dari menyambut lahirnya Rasulullah SAW ya. Sagata Rasulullah lahir sajidan dalam keadaan sujud, hamidan syakiran ka'annahul badru fi tamamihi, indah wajahnya, dan menyebut Allahu Akbar. Dalam riwayat lain mengatakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukan. Ada riwayat mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi Rasulullah lahir nagian bersih, enggak ada darah, makhulan enggak pakai celak. Malahan Rasulullah mensunahkan sampai setiap hari Rasulullah kullalailatin yakhil. Rasulullah itu tiap malam pakai celak. Wa kulla syahrin
yahtajir setiap bulan pakai bekam. Nah, bekam di sini ada bekam juga Ustaz, ada ya. Siapa yang mau bekam obat manjur itu? Habib pernah nyoba loh. Mujarab ini Ustaz, ada orang kita doakan panjang umur, sehat afiat. Acara ini sukses terselenggara barokah dukungan beliau. Ini Ja'far ya, sering baca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kota Solo. Beliau ini Ustaz ada ini pecinta Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia qaddasallahu sirrahu. Para hadirin mungkin sampai sini, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan panjang sehat afiat ya. Dukungan dari Cihlat, dari Citerop, dari mana-mana banyak yang saya perhatikan. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan dunia akhirat, panjang umur, semua afiat. Kita doakan juga Habib Taufik Asegaf dan Taufik panjang umur sehat afiat. Habib Fuad Rahsina ini dari Citerop juga nih, pemimpin dari Citerop nih insyaallah. Atau Allah umroh amaruna jami'an taibin maksudin wal afiyah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma qultu ana wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhanaka wa izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna. Kabul. عباد الله رجال الله أجزنا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسن ضاع ببدل الله عباد الله رجال الله أجزنا لأجل الله وكونوا بفضل الله